Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi dan lagi puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, selepas pada subuh kita mengadakan pengajian yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Anwar Musadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى هدرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لا سيدنا سيد عبد القادر الجيلاني. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا لا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا خصوصا لا أرواح يا هجر الدين بن جمال شعراني ردن يا هجي حسن مسالك يا هجي محمد مسعود خير الدين يا هجي محمد عبد المجيد أنور ردن أيو قرة العين يا أنت ما سكما Bapak Setia Budi Bapak Edi Prianto syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, berkah umur kita, diampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, dosa besar ataupun dosa kecil. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, dan semua amal-amal yang kita kerjakan semuanya dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan sukses dan bisa istiqomah di bulan-bulan berikutnya. Dan mudah-mudahan yang terkait dengan acara ini, mudah-mudahan hajat-hajatnya semuanya dikabulkan. Mudah-mudahan duitnya banyak, buat ngaji, pergi haji, barokahnya Nabi wali. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kajian kita, masih tetap pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hasimi. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke berapa? 28, sudah 28. Ya, berarti sekarang 29. Baik, sekarang kita baca lanjutan hadis, yaitu hadis yang ke-29 tentang dua jenis dosa yang azabnya ditampakkan di dunia. Jadi dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani melalui Ibnu Abu Bakrah. Ithnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya. Dua perkara yang azabnya disegerakan oleh Allah di dunia. Al-baghyu wa uququl walidain, yaitu satu zina dan yang kedua adalah menyakiti kedua orang tua. Jadi dua jenis dosa ini kata Nabi akan ditampakkan selain di akhirat juga di dunia. Ini menunjukkan bahwa dosa ini dosa yang besar sekali. Bahkan dimasukkan di dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. Yang pertama adalah zina. Ya makanya jangan sampai kita kena dosa yang pertama ini. Mendekat saja itu sudah enggak boleh. Di dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina, dekat-dekat saja sudah enggak boleh, apalagi melakukan zina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyakiti kedua orang tua. Mengatakan aduh, ketika orang tua nyuruh, itu juga dosa besar itu. Apalagi orang tua kita sampai tersinggung. Ya, makanya di Al-Quran itu disebutkan fala taqul lahuma uffin. Jangan kalian itu mengatakan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma, tapi katakan kepadanya qaulan karima, dengan perkataan yang mulia, ya, kepada orang tua. Terutama orang tua kandung. Ya, harus baik. Nah, kata Nabi, dua dosa ini akan ditampakkan selain di akhirat, nanti juga akan ditampakkan azabnya di dunia. Seperti apa azabnya? Azabnya ya wallahu a'lam. Ya terserah Allah nanti model azabnya. Ya mungkin dikutuk jadi kucing. Ya enggak lah. Pokoknya ya serahkan pada Allah. Intinya ya hindari dosa-dosa besar seperti ini, zina dan menyakiti kedua orang tua. Jelas? Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ada? Enggak ada? Lanjut? Oke, kalau enggak ada kita lanjut dulu. Hadis yang ke-30 adalah tentang takabur. Di dalam kitab ini disebutkan sebuah riwayat Ibnu Addi melalui Abu Umamah. Ijtanibul kibra, jauhilah oleh kalian perbuatan takabur. Jauhilah oleh kalian perbuatan sombong. Fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqula Allah Ta'ala li malaikatihi, karena sesungguhnya atas seorang hamba yang selalu berbuat takabur, Allah berfirman kepada para malaikatnya. Apa firman Allah kepada para malaikatnya itu? Uktubu abdi hadza fil jabbarin. Tulislah oleh kalian wahai para malaikat, hambaku ini termasuk orang-orang yang kejam. Wah, kalau kita sombong, maka Allah itu akan berfirman kepada malaikat, suruh nulis orang yang sombong itu di dalam golongan orang-orang jabbarin, orang yang kejam, orang yang angkara murka. Ya, makanya memang kita nggak pantas untuk sombong, karena ya memang sifat sombong itu sebenarnya ya Allah saja yang boleh sombong, itu hanya Allah. Bahkan Allah itu di dalam hadis disebutkan bahwa takabur itu merupakan selendangku. Barang siapa yang menyaingiku dalam sifat ini, niscaya aku akan mengazabnya.
Jadi yang pantas untuk sombong karena hanyalah Allah. Kenapa? Karena semua yang ada di sini ini ciptaan Allah. Kita hidup itu siapa? Karena Allah. Rizki yang kita terima dari siapa? Dari Allah. Dan lain sebagainya. Jadi yang pantas untuk sombong hanya Allah. Kalau kita sombong berarti kita sudah niru-niru Allah, ingin nyaingi Allah, maka Allah enggak senang akan diazab oleh Allah. Bahkan iblis itu dikeluarkan dari surga karena apa? Ya karena sombong. Ketika Allah menyuruh kepada para malaikat dan penghuni langit lainnya untuk bersujud kepada Nabi Adam yang baru saja diciptakan, ternyata iblis tidak mau. Para malaikat semuanya sujud, iblis gak mau. Ketika ditanya, kenapa engkau gak mau sujud? Jawabannya apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Nah, jadi merasa lebih baik itu adalah sifat sombong. Jadi kalau ada orang yang merasa paling sunnah, ya sombong. Ada orang yang merasa paling pintar, sombong itu. Ada orang yang merasa lebih beriman dari orang lain, sombong. Ada orang yang merasa paling sesuai dengan Rasulullah, itu sombong. Ya. Hati-hati, dan orang sombong itu tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji atom kesombongan. Wah, repot. Ya, repot kalau masalah sombong. Apa sih sebenarnya sombong itu? Sombong itu al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Wes dikasih tahu yang benar seperti ini, ditolak. Kamu di bawah saya. Gak mau dikasih tahu, itu sombong. Atau merendahkan orang lain. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu memberikan nasihat untuk kita semuanya. Kalau kita bertemu dengan orang lain, anggap orang lain itu lebih baik daripada kita. Bertemu dengan anak kecil, anggap anak kecil itu lebih baik dari kita. Kenapa? Anak kecil belum punya dosa, kita sudah banyak dosa. Bertemu dengan orang yang tua, lebih tua dari kita, anggap orang tua itu lebih baik daripada kita. Orang yang lebih tua dari kita, amalnya sudah lebih banyak daripada kita, sedangkan kita amalnya masih sedikit. Bertemu dengan anak muda, anggap anak muda ini semangat sekali beribadah, kok saya lemas untuk beribadah. Ketemu dengan orang kafir sekalipun, anggap orang kafir itu lebih baik daripada kita. Mungkin saja orang kafir ini nanti dapat hidayah ketika mati dalam keadaan husnul khotimah, sedangkan saya bisa dicabut hidayah oleh Allah dan ketika mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya, bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jelas? Hadis yang ke-30. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan itu definisi yang baku perbedaan antara sombong dan takabur itu apa, Ustaz? Apa memang itu memang dua-duanya sama atau ada perbedaan dari keduanya itu, Ustaz? Takabur itu bahasa Arab, sombong itu bahasa Indonesia. Iya. Ya takabur, sombong gitu lah. Orang ini takabur ya bahasa Arab berarti. Kalau sombong bahasa Indonesia artinya sombong. Ya takabur. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Salman? Hah? Belum ada. Meskipun punya akik yang besar kayak gitu, tidak boleh sombong. Ya akik kayak tesi itu banyak kayak gitu, tidak boleh sombong tetap ya. Mungkin saja ada orang yang lebih banyak, jeri-jerinya 20. Akhirnya akiknya 20. Mana loh? Sampai kaki-kaki di akiki, makanya jangan sombong meskipun akiknya banyak ya. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Oke, kita lanjut. Hadis yang ke-31. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ij'alu min solatikum fi buyutikum, kerjakan sebagian dari solat kalian di rumah kalian, wala tattakhiduha kuburan, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini hendaknya melaksanakan solat, sebagian dari solat kita ini di rumah. Tetapi yang dimaksud solat di rumah bukan solat wajib, solat sunnah. Kalau solat wajib tetap
paling afdolnya adalah dikerjakan di masjid secara berjamaah, apalagi laki-laki. Kalau perempuan afdolnya di rumah, bahkan tambah ke dalam, tambah menyendiri, itu lebih afdol. Kalau memang perempuan itu keluar dari rumah menimbulkan fitnah. Tapi kalau ya wes gak syahwat sama sekali, umurnya sudah 70, masih sembunyi di dalam bawah kasur, ya nggak apa-apa kalau pengen ya. Seandainya mau ke masjid, yang penting bisa tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain, nggak apa-apa. Contohnya nggak menimbulkan fitnah, ya nggak pakai minyak wangi. Ya, nah, kadang-kadang perempuan pakai minyak wangi, wes jalan, satpam sudah mencium, sampai 1 jam itu nggak hilang minyak wangi itu di pos satpam itu. Nah itu menimbulkan fitnah, ini baunya siapa? Ya, jadi kalau perempuan ya pakai aja, hanya untuk penghilang bau badan, menutup aurat. Nah kalau sudah jalannya ke masjid sudah membuka aurat, nah lebih baik di rumah. Bahkan dalam hadis itu dikatakan bahwa afdolnya perempuan itu sholatnya di rumah. Sholat di halaman rumahnya itu lebih afdol daripada sholat di luar rumah. Sholat di kamarnya lebih afdol daripada sholatnya di halaman rumah. Bahkan di dalam kamar ada kamar lagi, kamar kecil, bukan toilet ya. Itu lebih afdol lagi. Ya, untuk perempuan yang kalau keluar menimbulkan fitnah. Ya, kalau Pak Iwan keluar, saya khawatir menimbulkan fitnah, siapa kan ya? Apalagi Pak Salman, saya khawatir menimbulkan fitnah, repot ya. Kalau laki-laki ya harus keluar. Bahkan kalau Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hukumnya wajib. Nah, wajib. Kalau enggak sholat di masjid ya dosa, meskipun sholatnya sah yang di rumah. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada perwakilan di sini, di masjid ini yang sudah mendirikan sholat, maka sudah gugur yang lain. Tapi kalau bisa, kita itu menjadi perwakilannya. Jangan menjadi orang yang digugurkan kewajiban sama teman-teman kita. Kalau Imam Hanafi dan Imam Maliki hukumnya mengatakan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Ya, baru kalau sholat sunnah, afdolnya dikerjakan di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Ya, sholat maghrib di sini, sholat ba'diyah maghribnya di rumah. Akhirnya nyampe rumah, anak istri sudah siap untuk ke mall, nggak sempat. Nah, lebih afdal sholat di masjid kalau seperti ini. Kalau seandainya sholat di rumah itu nggak sempat, gara-gara terganggu oleh keluarga, ada tamu dan lain sebagainya, sholatnya di sini. Tapi diafdalkan, diutamakan pindah tempat. Nah, misalnya tempatnya di depan, pindah ke belakang. Kenapa? Untuk memperbanyak saksi nanti di hari kiamat ya. Tempat sujud itu diperbanyak, di rumah diperbanyak. Nanti di rumah semuanya yang tempat sujud kita itu akan bersaksi nanti. Ini Pak Salman gak pernah sholat di rumah, soalnya gak punya rumah. Repot sholatnya di masjid. Kalau bisa diurut Pak Salman dari pojok sana, ojo di sini, terus di depan kotak infak. Ngekiri infak terus ojo pindah dari pojok sana diurut sampai ke belakang, sampai ke halaman sana loh, sampai depan rumahnya Pak Jumari. Ya, diurut. Jadi bersaksi semuanya sak masjid-masjid ini. Kalau perlu sekali-sekali sholat di atas atap. Kayak wali ya. Ada pertanyaan? Ada? Enggak ada pertanyaan? Kok enggak ada pertanyaan, ini keburu hatam nih. Nah, oke, berikutnya hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 ini tentang macam-macam dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ijtanibus sab'al mubiqati. Jauhilah oleh kalian 7 perkara dosa besar yang bisa membinasakan. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita, hendaknya kita wajib, bukan hendaknya lagi ya, menjauhi 7 perkara dosa besar ini. Apa itu 7 dosa anggota besar? Apa sih? Kok bulet? 7 dosa anggota apa? Apa sih 7 dosa besar itu yang bisa membinasakan kita? Yang pertama adalah asyirk billah, yaitu syirik kepada Allah.
Menyekutukan Allah ini dosa yang paling besar ini. Kalau kita sampai mati membawa dosa syirik, belum sempat bertaubat kepada Allah, maka kita akan kekal hidupnya di neraka. Ya, menyekutukan Allah itu nggak boleh Pak Salman, datang ke dukun, ya, atau malah jadi dukunnya, atau nyembah berhala. Ada pohon kok besar sekali sama Pak Salman disujuti, sembah, nggak boleh. Ya, ada kucing, ya nggak apa-apa kalau kucing dipelihara ya. Menyembah pohon, menyembah batu, ya nggak boleh itu. Menyembah tembok dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wasihra, yaitu sihir. Sihir ini juga dosa besar. Ya, ilmu ini kan wajib dituntut. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimah. Tetapi ada kalanya menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah, ada kalanya juga menuntut ilmu hukumnya haram. Apa contohnya yang haram? Contohnya adalah sihir. Menuntut ilmu, belajar bagaimana cara ilmu hitam. Enggak boleh ya. Pak Salman misalnya di tempat ruang takmir jampi-jampi orang itu enggak boleh, apalagi di dalam masjid. Macam aneh-aneh lah. Ya, meskipun jenggotnya kayak Pepi itu enggak boleh kayak gitu tetap ya. Tetap harus menjadi orang yang baik. Ya, jelas ya, sihir. Wa qatlan nafsi allati harramallahu illa bil haqqi. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang baik. Enggak boleh kita membunuh orang, apalagi sesama muslim. Kecuali memang dia mungkin kena hukuman mati, yuk kita ternyata jadi algojonya. Ya, nembak, duar, ternyata kena polisinya. Ya enggak apa-apa kalau enggak sengaja sama dia. Enggak apa-apa kalau secara hak. Wa aklar riba, dan makan riba itu juga haram. Enggak boleh makan riba. Wa aklama lil yatim, dan juga makan harta anak yatim. Wa tawalliya yaumaz zahfi, lari dari medan perang, itu juga dosa besar. Wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh berzina wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya yang dalam keadaan lalai lagi beriman. Nuduh orang berzina juga tidak boleh ya. Misalnya, "Woi, itu loh selingkuh, zina." Enggak boleh. Harus dia itu kalau mau menuduh seperti ini harus benar-benar melihat ini masuk ke ini. Nah, bukan cuma guling-guling di sana siapa tahu lagi ngapain gitu ya. Dan saksinya harus 4, benar-benar ngelihat semuanya. Nah, kalau enggak memenuhi seperti itu maka yang menuduh itu dicambuk sampai 80 kali. Repot itu ya. Jelas? Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Dosa-dosa besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gini, yang terbaru ini kan orang menggunakan hadis itu untuk meramal, Ustadz, ibaratnya seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam juga termasuk syirik atau sifatnya kan mendahului Allah gitu. Gimana Ustadz? Sekarang bagaimana hukumnya menggunakan hadis digunakan untuk meramal, ya, digunakan untuk nakut-nakutin orang, ya. Seperti yang hadis malam 15 Ramadan akan terdengar gemuruh. Akhirnya saya tungguin tadi malam, saya foto bulan purnama, kok nggak ada gemuruh-gemuruh sampai malam, nggak ada. Akhirnya ternyata ada flyer ditunda katanya. Repot ini, gak jadi ada dukun katanya. Nah, kan repot kayak gitu, orang-orang wis takut semuanya, apalagi orang-orang awam yang mendengar seperti itu ya takut, wis anok corona, wis ditakut-takuti sama kiamat ya. Makanya sebelum menyampaikan itu harus tahu dulu status hadisnya. Ya, jangan asal menyampaikan. Nah, padahal kata para ulama ternyata apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisnya maudhu. Maudhu itu hadisnya palsu. Dan orang yang menyandarkan kepada Rasulullah dan ternyata hadisnya palsu, maka dia itu dianggap berdusta dan siapkan tempat duduknya di neraka. Kalau berdusta atas nama Rasulullah, kira-kira
Dosanya dosa besar apa enggak? Dosa besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka secara sengaja maka siapkan tempat duduknya di neraka, kata Nabi. Ya. Jadi kalau memang itu hadisnya palsu, ya jangan disampaikan, jangan digunakan untuk nakut-nakuti orang. Ya dicek dulu sebelum menyampaikan. Makanya untuk para ustadz ya harus belajar dulu ini benar apa enggak. Jangan asal nakut-nakuti orang atau pengen cari viralnya. Jangan. Ya. Bang. Apalagi nyebut tanggal akan terjadi 15 Ramadan malam 15 Ramadan 2020. Wong Nabi saja yang nggak ngerti kok ya, ketika ditanya kapan hari kiamat nggak tahu Nabi, tahunya cuma tanda-tanda hari kiamat. Nah ini menyebutkan tanggal yang sebelumnya tahun 1999 ya tanggal 9 pernah kan kayak gitu kayaknya ya, jam 9 lebih 9 menit pret kan, kan repot, ternyata lewat. Terus tahun berapa yang kiamat? 2000 berapa? 2012 sampai filmnya muncul, bahkan sampai orang-orang yang ketakutan itu membuat perahu Nuh, iya kan, membuat gini untuk terhindar dari kiamat. Ya mau buat apa saja ya, kalau sudah waktunya kiamat ya nggak bisa selamat. Dan terbukti lewat. Ada lagi yang meramal bahwa di tahun 2012 semuanya gelap. Mati yang ramal. Gelap maksudnya mati gitu loh. Repot gitu kan. Ini sudah. Boleh kita menyampaikan tentang hari kiamat, tetapi tidak usah sedetail itu menyampaikan tanggalnya, tahunnya, jangan. Ya sampaikan dan dicek dulu hadis-hadisnya. Kalau kita ini bukan ahli hadis, ya kita lihat dari para ulama komentar-komentarnya itu gimana, hadisnya palsu, apa hadisnya sahih. Nah kalau saya kan juga bukan ulama hadis, ya bukan ahli hadis, makanya saya kan cuma mengutip saja. Kalau kita ini semuanya ahli hadas, dikit-dikit hadas kecil, dikit-dikit hadas besar, ya gitu. Ya jelas ya. Enggak, bohong itu namanya. Berdusta kepada orang, berdusta atas nama Nabi. Berapa kebohongannya. Ya mohon maaf, harus mohon ampun itu, bertaubat, mohon maaf. Ternyata hari kiamat ditunda. Repot kalau kayak gitu ya, repot. Malu kalau gitu, pakai bahasa yang lain lah gitu. Panitianya repot. Gara-gara corona maka ditunda, repot kalau kayak gitu ya. Jadi ya berfatwa itu ya harus hati-hati. Ya kalau salah ya mohon maaf. Ya tidak apa-apa. Namanya manusia, selama dia bertaubat tetap akan diampuni oleh Allah. Dan kalau bisa jangan nakut-nakuti. Ya dikit-dikit dicocok-cocokkan bahwa ini cocokkan ke ini. Ya kan ada ini akan dicocokkan lagi, nggak nyambung padahal. Dicocok-cocokkan banyak sekarang yang kayak gini. Ada lagi yang menafsirkan Al-Qur'an dicocok-cocokkan. Nama seseorang dihitung, misalnya I1, I huruf keberapa, W huruf keberapa, di total, dilihat di surat, ditafsirkan. Repot kalau kayak gitu, itu tafsir cocokologi, itu ngawur itu. Repot. Katanya Presiden Jokowi, ruwet, ruwet kalau kayak gitu itu. Waduh, tafsir itu sudah ada, sarah-sarah hadis sudah ada, tinggal dibaca, tinggal tanya kepada para ulama. Guys ya, ada pertanyaan lagi? Begini Ustaz, hadis itu kan perbuatan ataupun perkataan Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Sedangkan sebagian ada yang menganggap kalau sesuatu yang tidak dikatakan atau dilakukan oleh Nabi itu dianggap memfitnah Nabi. Itu bagaimana Ustaz ya? Gimana kalau tidak dilakukan itu dianggap memfitnah Nabi gitu aja. Itu bagaimana Ustaz? Jadi yang namanya hadis itu ada perbuatan, ada perkataan, ada juga ketetapan dari Nabi. Jadi ada 3. Hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah. Nah, itu 3 ya. Jadi ada kalanya Nabi itu bentuk ucapan. Baca ini. Nah, bentuk ucapan, kerjakan. Ada kalanya Nabi mencontohkan lewat perbuatan. Nah, dikerjakan. Ada lagi Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat, seperti yang dilakukan oleh siapa? Bilal bin Rabah. Siapa yang wudhu itu loh? Siapa? Oh lali. Bilal ya. Tiba-tiba terdengar suara terompahnya di atas, di dalam surga. Nanya Nabi, amalanmu apa? Ternyata Bilal beneran dah. Bener Bilal. Betul Pak Muzir. Saya jadi ngeblank. Bilal. Insya Allah saya. Nanti diprotes sama panitia hari kiamat. Ini hadis palsu.
Bilal ya. Jadi Bilal itu suara trombonya sudah terdengar di dalam surga. Nanya Nabi, amalanmu apa? Ternyata amalannya setiap dia tidak punya wudhu kemudian sholat 2 rakaat, menjaga wudhu dan sholat sunnah wudhu, batal wudhu lagi, sholat sunnah lagi, gitu terus. Dibetulkan sama Nabi, padahal Nabi enggak mengerjakan. Jadi tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu jadinya bid'ah gitu loh. Bukan fitnah, bid'ah. Bid'ah itu mengada-ngada. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah yang mengada-ngada, katanya orang sebelah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka dia itu akan sesat dan masuk dalam neraka. Enggak. Jadi yang harus kita kerjakan, Nabi itu bersabda di dalam hadisnya, apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Ya, bukan pas perintahnya itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi jauhkan, enggak, bukan gitu. Tapi hadisnya itu yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Nah, sekarang ada membuat kaidah baru, apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak boleh dikerjakan, itu adalah bid'ah dan sesat masuk neraka. Ada kan yang kayak gitu? Nah, repot. Tarawih itu enggak pernah ada di zaman Nabi yang tarawih 20 rakaat yang jadi satu imam. Adanya di zaman Umar bin Khattab. Terus kalau misalnya ditanya yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi apa? Nabi azan benda. Pernah enggak Nabi azan? Enggak, Bilal Abdullah bin Umi Maktum. Berarti Nabi enggak pernah azan loh ya. Kok dilakukan? Padahal sahabat. Apalagi contohnya? Banyak. Membukukan Al-Quran, di zaman Nabi belum ada. Baru di zamannya Sayyidina Utsman. Makanya ada mushaf Utsmani. Baru ada Al-Quran. Di zaman Nabi gak ada. Kalau seandainya pakai kaidah aturan seperti itu yang tidak ada di zaman Nabi tidak boleh dilakukan, tidak boleh ada Al-Quran. Bagaimana kalau kita nggak ada Al-Quran untuk membaca? Wong kita nggak hafal, kan gitu kan? Jelas? Ada lagi pertanyaan? Sudah berapa menit Pak Freddy? Sudah 32 menit. Kalau sudah 32 menit berarti saatnya diakhiri. Diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihum satun udfi biha aral wabai hatima al-mustafa wal muqtada wa ibnahuma wal fatima. Alhamdulillah telah kita dengarkan pengajian dari guru kita Ustadz Anwar Mustadad. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi asbab hidayah pada diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, serta umat di seluruh alam. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.